Tuh cutter masing-masing dikasih ke Jacob dan Ondrej, dan mereka diminta untuk menyayat tangannya mereka sendiri, lalu dagingnya diambil dan disuruh memakannya sendiri di depan mata mereka berdua. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Esa Maulana. So, di videoku kali ini aku ingin membahas tentang kisah dari seorang ibu yang secara sadis dan tega menyiksa kedua anak kandungnya karena dihasut dan dicuci otaknya oleh seorang wanita yang tinggal di rumahnya. Dan sebelum kita membahas ceritanya, mari kita lihat dulu cuplikan yang satu ini. Klara Maurová merupakan seorang wanita kelahiran Czechoslovakia di Republika Ceko yang lahir di tahun 1975. Dia merupakan seorang single mother yang memiliki 2 orang anak dan 1 adik perempuan bernama Catherine Maurová. Sejak kecil, Clara ini memang sudah tertarik sama hal-hal yang berbau mistis, horor, menyeramkan, pokoknya yang berbau-bau dunia lain gitulah. Dia bahkan sering banget yang namanya ngeliat koran, buku, atau majalah yang memang isinya itu tentang hal-hal yang menyeramkan seperti itu. Karena ketertarikannya si Clara sama hal seperti ini, si Catherine ini suka ikut-ikutan Clara untuk lihat-lihat atau ngebaca-baca buku majalah seperti itu. Akhirnya si Catherine pun ikut tertarik sama hal seperti itu, Setelah dia beranjak dewasa dan lulus dari SMA-nya, akhirnya dia melanjutkan studinya di salah satu universitas yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Dia sendiri mengambil jurusan pedagogi, atau kalau di Indonesia ini jurusan pendidikan. Karena lokasi kampus yang jaraknya ini lumayan jauh dari rumahnya, akhirnya Clara memutuskan untuk tinggal di salah satu kosan yang jaraknya tidak jauh dari kampusnya. Seperti aktivitas anak-anak kuliah pada umumnya, ya palingan Clara ini bangun tidur, mandi, berangkat ke kampus, terus pulang kampus, karaokean, main dengan temennya, tidur, bangun lagi, ya palingan gitu-gitu aja gitu loh. Nah, di suatu hari ini Clara bertemu dan berkenalan dengan seorang lelaki yang juga satu jurusan dengannya. Karena kedekatan mereka berdua ini semakin intens, mereka jadi sering keluar bareng, pulang kuliah bareng, jalan bareng, akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk berpacaran dan tinggal satu rumah di kosannya Clara. Gak ada yang aneh sih di negara luar ini hal-hal seperti ini memang sering terjadi, dan memang untuk orang berpacaran tinggal satu rumah itu merupakan hal-hal yang biasa aja. Oh, so tau gue. Nah, tidak lama setelah mereka berdua ini lulus dari bangku perkuliahannya, akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk menikah hingga akhirnya dikaruniai 2 orang anak yang bernama Jacob Maurová dan Ondrej Maurová. Seperti yang diketahui, bahwa sejak remaja ini Clara sudah mengidap penyakit skizofrenia, di mana penyakit ini membuat mentalnya tidak stabil. Kadang dia baik-baik saja, tapi begitu dia sudah marahin, dia bisa meledak-ledak luar biasa, dan gak jarang membuat dia ini depresi. Nah, selama hidup berumah tangga, kehidupan keluarga ini baik-baik aja, mereka ini keluarga yang harmonis. Bahkan sang suami yang mengetahui Clara memiliki penyakit tersebut selalu bisa mengatasi Clara di saat kondisinya dia ini sedang tidak stabil. Sampai akhirnya di tahun-tahun 2005, Clara dan sang suami ini sering banget bertengkar, mereka ini sering banget berantem hanya karena masalah sepele. Dan tahu kan, karena Clara mengidap penyakit tersebut, jadi kalau misal dia marah ini memang gak kekontrol banget. Hal itu membuat suaminya tuh makin lama tuh makin gak kuat menghadapi dia. Dan di akhir tahun 2005 mereka memutuskan untuk berpisah dan meninggalkan 2 orang anak, si Jacob yang saat itu usianya masih 10 tahun dan Ondrej yang saat itu usianya masih 8 tahun. Di sidang perceraiannya, hakim memutuskan agar kedua anaknya ini diasuh oleh Clara Maurová. Karena bosan kali ya, si Clara ini cuma tinggal berdua sama anaknya, akhirnya Clara ini memanggil kakaknya, si Catherine Maurová, untuk tinggal bersamanya. Nah, di awal tahun 2006, Clara yang saat itu sedang pergi ke suatu tempat untuk membeli sesuatu. Di tengah jalan dia bertemu dengan seorang wanita bernama Barbara Skarlova. Kalian mau tahu, siapa wanita ini? Bener pengen tahu siapa wanita jahat ini? Inilah wanita yang membuat Clara dan Catherine menjadi wanita yang jahat kepada kedua anaknya Clara. Barbara Skarlova merupakan seorang wanita kelahiran tahun 1973 yang memiliki penyakit hipopituitarisme. Penyakit yang terjadi akibat kurangnya sel hormon yang dihasilkan oleh kelenjar otak ini membuat Barbara Skarlova terlihat jauh lebih muda dari orang seusianya. Karena Barbara ini seorang wanita yang malang dan terlantar, Barbara ini sering menyamar jadi anak kecil untuk meminta orang-orang yang sudah berkeluarga agar mau mengadopsi dirinya. Nah, jahatnya dia nih, kalau misalnya dia udah diadopsi oleh sebuah keluarga, dia ini tujuannya untuk menghancurkan keluarga itu, bikin keluarga itu tuh berantem sampai akhirnya hancur, dan nanti kalau misalnya udah puas, si Barbara keluar nih dari rumah itu, dan dia nyamar jadi anak kecil lagi dan cari mangsa berikutnya.
Gila emang ya si Barbora ini, keren loh skillnya, ngalah-ngalahin pelakor loh dia. Ini pelakor harus banyak belajar dari dia nih. Balik lagi ke ceritanya si Clara nih. Jadi pas waktu dia lagi jalan nih, dia ketemu sama Barbora nih. Barbora ini lagi duduk di pinggiran nih, kayak anak hilang gitulah nih si Barbora nih. Mukanya mesem, lesu, sedih gitulah. Terus si Clara nanya sama Barbora, ada apa anak manis? Ibu peri kali ah. Enggak kayak gitu ceritanya. Jadi si Clara nanya kayak begini sama si Barbora, apa yang sedang terjadi padamu? Kenapa wajahmu sedih kayak begitu? Terus katanya Barbora, saya habis melarikan diri dari sebuah panti asuhan. Saya tidak kuat karena saya terus-terusan disiksa dan dianiaya di panti asuhan tersebut. Terus katanya Clara, lalu sekarang kamu tinggal di mana? Apa kamu tidak ada tempat tinggal? Terus katanya Barbora, saya sekarang tidak tahu harus tinggal di mana. Saya tidak mau lagi balik ke panti asuhan itu karena saya takut dan trauma untuk tinggal di panti asuhan. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Clara langsung membawa Barbora untuk tinggal bersamanya. Sesampainya di rumah, Clara memperkenalkan Barbora kepada kakak dan kedua orang anaknya. Namun kedua anak ini terlihat seperti tidak menyambut baik keadaan Barbora. Namun Barbora di situ tidak menggubris dan dia tetap memperkenalkan dirinya dengan wajah manis dan lucunya itu. Waktu demi waktu, Barbora makin dekat nih sama keluarganya Clara nih. Dia jadi sering diajak jalan, pergi bareng-bareng sama kakak dan kedua anaknya Clara. Seneng lah nih kan si Barbora ini udah dianggap seperti keluarga nih di sini nih. Tapi si Barbora nih nggak bisa deket dan memang nggak mau deket nih sama kedua anaknya si Clara, Jacob dan Ondrej ini. Kedua anaknya ini juga nggak suka sama si Barbora, jadi mereka ini memang jarang ngobrol. Di suatu momen pun kadang kalau misalnya si Clara lagi asik sama kedua anaknya, si Barbora ini suka mengalihkan perhatian agar dia lebih diperhatiin sama si Clara. Lama-kelamaan si Barbora ini ngerasa risih dengan si Clara ini, kok dia bisa deket banget sama kedua anaknya. Sedangkan si Barbora ini kenapa nggak bisa? Kenapa dia nggak bisa sedekat itu sama Clara seperti kedua anaknya? Kenapa seperti orang lain di rumah itu? Padahal itu cuma perasaan si Barbora aja. Dia ini ngerasa cemburu sama kedekatan Clara dan dua anaknya ini. Ya sebenarnya wajar aja lah, yang namanya ibu sama anak ya dekat itu wajar. Emang yang gak waras ini si Barboranya aja nih cek. Emang dianya aja nih yang gak ada otaknya emang nih. Nah karena kecemburuannya si Barbara nih yang makin menjadi-jadi, dia akhirnya mulai memainkan kejahatannya di rumah ini. Dia mulai memainkan dramanya yang tujuannya adalah membuat si Clara ini jadi benci sama kedua anaknya. Emang manusia gak ada otak si Barbara ini. Nah terus besok-besoknya nih si Barbara nih mulai cerita sama si Clara kalau misalnya dia nih tidak disukai sama kedua anaknya, dia dijauhi sama Jacob dan Ondrej. Terus pernah juga suatu waktu si Barbara ini mecahin piring di rumahnya, terus yang disalahin ini kedua anaknya. Dia ini nuduh si Jacob sama Ondrej ini yang mecahin piring itu. Karena hal itu akhirnya si Clara ini jadi sering memarahi kedua anaknya ini karena omongannya si Barbara ini nih. Karena keadaannya Clara ini yang memang punya penyakit skizofrenia, jadi kalau misalnya dia lagi marah-marahin kedua anaknya ini memang benar-benar menjadi-jadi banget, benar-benar marah banget gitu. Bahkan kalau misalnya kedua anaknya ini melakukan pembelaan pun gak digubris sama si Clara, dia ini lebih percaya sama si Barbora. Emang si Barbora ini emang kampret emang. Masih kurang puas juga nih si Barbora. Nah pada suatu malam ketika itu Clara dan Catherine sedang berkumpul di ruang keluarga. Barbora kocok-kocok ikut duduk nih di ruang keluarga dan dia cerita sama Catherine dan Clara tentang sebuah aliran sekte yang bernama The Grail Movement, di mana aliran ini mempelajari ilmu yang dapat membuat seorang anak menjadi tunduk terhadap orang tuanya, meski hal itu harus dilakukan dengan cara yang sangat kejam. Aliran ini sendiri dipimpin oleh seseorang yang disebut The Doctor, di mana pemimpin ini menginformasikan segala aturan dan instruksinya ini hanya via SMS. Jadi nggak diketahui sosok The Doctor ini bentuknya ini apa ini, manusia atau seonggok apa ini. Melihat situasi saat itu yang Clara memang lagi benci banget sama kedua anaknya ini, lagi sebel banget sama kedua anaknya ini, akhirnya Clara memutuskan untuk ikut masuk ke sekte itu dan mengajak kakaknya juga untuk masuk ke aliran itu. Akhirnya pun Clara dan Catherine mempelajari ilmu-ilmu yang terdapat di aliran itu dan dibantu oleh Barbara untuk memahami ilmu apa yang terdapat di aliran itu. Nah di suatu hari Barbara menginformasikan kepada Clara dan Catherine bahwa dia mendapatkan SMS dari sang The Doctor itu bahwa bila anaknya melakukan hal yang menjengkelkan dan buruk di rumah itu, maka anaknya ini harus dikurung di suatu ruangan, kalau perlu dipukuli agar anaknya ini menjadi anak yang penurut. Dan Clara sama Catherine pun percaya aja. Katanya dia tuh, oke, akan saya jalani. Kalau misalnya emang anak saya nanti nakal lagi, nanti bakal saya lakukan sesuai instruksi The Doctor. Dan akhirnya pada bulan Mei tahun 2006, Barbara ini melakukan drama terjahatnya. Dia melukai tubuhnya, lalu mengadu pada Clara bahwa dia habis disakiti oleh kedua anaknya dan menunjukkan luka-luka yang dia buat sendiri. Jadi seakan-akan itu anaknya yang melakukan itu. Lalu si Jacob sama Ondrej ini melakukan pembelaan nih. Dia ngomong kayak begini ke mamanya. Enggak, saya nggak ngelakuin apapun sama Barbara, saya nggak ngapa-ngapain dia. Terus apa mamanya ngedengar? Enggak. Dengan melihat luka di tubuh Barbara, menurut Clara itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Barbara memang benar disakiti oleh kedua anaknya. Lalu apa yang dilakukan Clara saat itu? Dia teringat dan mengikuti instruksi dari The Doctor itu untuk mengurung anaknya.
Lalu Clara memanggil Catherine untuk menyeret Jacob dan Ondrej ke dalam basement rumahnya. Setelah diseret dimasukkan ke dalam basement, Jacob dan Ondrej saat itu ditelanjangi. Lalu mereka berdua diikat di tiang basement itu di atas meja. Lalu setelah itu mereka berdua ini disiksa. Tubuh mereka berdua ini disundut pakai rokok yang panas. Lalu setelah itu mereka berdua dicambuki pakai sabuk. Sadis nggak tuh? Itu parah banget. Itu baru awalnya doang ya, itu udah parah banget. Lalu apa reaksinya Barbara? Tersenyum, dia senang ngelihat akhirnya si Jacob dan Ondrej ini bisa disiksa sama Clara. Emang itu yang ditunggu-tunggu sama si Barbara. Emang kampret emang si Barbara ini. Jadi aku yang kesel sendiri ini, cuy. Selesai mereka nyiksa tuh anak berdua dibiarin gitu aja tuh di basement itu tuh. Mereka tuh pipis di situ, mereka pup di situ, terus mereka dibiarin juga untuk tidur bersama kotorannya mereka gitu loh. Ini jijik banget. Nah, Clara dari itu di suatu pagi, Jacob dan Ondrej yang saat itu masih tertidur, tiba-tiba Clara masuk ke basement langsung menyiram mereka berdua pakai air dingin dan mereka berdua langsung terbangun dan mereka dikasih makan seadanya. Apa tubuh mereka dibersihin dulu dari kotoran itu? Enggak, dibiarin gitu aja gitu loh. Kurang puas sama siksaan yang kemarin, akhirnya si Clara nih manggil lagi si Catherine untuk turun ke bawah basement sembari membawa cutter. Terus tuh cutter gunanya buat apa? Begitu si Catherine nyampe bawah, tuh cutter masing-masing dikasih ke Jacob dan Ondrej dan mereka diminta untuk menyayat tangannya mereka sendiri, lalu dagingnya diambil dan disuruh memakannya sendiri di depan mata mereka berdua. Emang gila ini si Clara sama si Catherine ini udah kehasut sama si Barbara ini, parah emang. Udah kecuci otak mereka berdua ini sama si Barbara ini. Terus si Barbara yang lagi nyaksin dari tangga basement, aku ketawa, dia seneng ngeliat kayak begitu, puas dia. Dia mah gak ngapa-ngapain, dia cuma nyuci otaknya si Clara dan Catherine agar dia mau menyiksa si Jacob dan si Ondrej ini. Lalu si Ondrej yang memang saat itu juga usianya masih kecil, dia tidak kuat untuk menyiksa dirinya sendiri. Akhirnya si Clara nih ngambil cutternya, lalu dia potong tuh bagian kulitnya si Ondrej, dipotong, dia dagingnya diambil, terus begitu diambil dicomot ke mulutnya si Ondrej. Si Ondrejnya teriak-teriak lah kesakitan gitu loh. Berbeda sama si Jacob, dia ini orangnya kuat, dia ini tahan aja dia kayak begitu nih. Aduh gila, aku mah gak kuat coy kalau bisa harus kayak begitu. Aku pribadi yang umur udah setua ini suruh kayak begitu sendiri kagak bakalan kuat. Gila kali ya, tangan ngiris cabai kena pisau aja sakitnya ampun-ampunan. Puas lah tuh kan Clara dan Catherine di hari itu tuh kan abis nyiksa tuh anak berdua. Dan ya udah, terus tuh anak berdua tuh tubuhnya udah bercucuran darah gitu aja dan gak dibersihin juga sama si Clara dan Catherine, dibiarin aja. Mereka puas ngeliat kayak begitu. Nah, karena Clara ngerasa risih ngelihat Ondrej yang terus-terusan teriak di basement itu minta pertolongan. Kalau misalnya dipukulin si Ondrej ini suka teriak-teriak, apalagi pas dia diseset-seset ini dia suka teriak-teriak. Akhirnya si Ondrej ini dipisahin dari Jacob di ruangan bawah tanah. Ondrej diseret oleh Catherine ke ruangan bawah tanah dan diikat kembali di tiang, dimana tiang itu mengarah ke kamera CCTV. Setelah si Ondrej diikat tangannya di tiang, mulutnya si Ondrej juga ditutup pakai kain yang tebal agar dia tidak bisa teriak. Dan setelah itu bagian tubuhnya Ondrej diseset-seset oleh Clara, diseset, diambil dagingnya, begitu diambil tuh kain dibuka dimasukin ke mulutnya si Ondrej. Gila, parah banget. Nah, ruang bawah tanah dan ruang basement tempat dimana Jacob dan Ondrej disiksa ini memang dengan sengaja oleh Clara ditaruh kamera CCTV guna Clara ini bisa menyaksikan kalau misalnya Ondrej dan Jacob ini lagi disiksa sama Catherine. Monitor yang diletakkan di dapur ini suka dia perhatikan sambil dia makan cemilan melihat dua anaknya lagi disiksa oleh kakaknya sendiri. Dia tuh puas, dia tuh seneng ngeliat anaknya disiksa kayak gitu. Terkadang Clara juga suka mengajak Barbara untuk ngelihat apa yang ada di monitor CCTV itu ketika Catherine sedang menyiksa kedua anaknya. Udah berhasil banget si Barbara ini nyuci otaknya si Clara ini. Terus-terusan penyiksaan ini dilakukan oleh Clara dan Catherine selama 1 tahun di rumah itu. Di suatu malam, tetangga yang letak rumahnya persis di sebelah rumahnya Clara ini, dia ini memang sedang mempunyai anak bayi, di mana anak bayinya ini memang kamarnya ini berbeda dengan kamar orang tuanya. Jadi tetangganya ini memasang kamera CCTV yang disorot khusus langsung ke arah bayinya mereka. Dan layar monitornya ini terhubung langsung ke kamar mereka ini. Nah, terus apa hubungannya tetangga sama Claranya ini? Jadi pada malam itu ada sebuah kesalahan teknis di mana kamera CCTV tetangganya ini tiba-tiba error. Layar monitornya ini tiba-tiba berubah jadi semut. Nah, tetangganya ini bingung ada apa. Lalu dia menggoyang-goyangkan kamera CCTV yang ada di kamar bayinya ini. Nah, setelah itu kamera CCTV-nya bener, tapi yang dilihat ini beda. Dia ini ngelihat ada sosok anak kecil 2 yang memang lagi dikurung di sebuah ruangan. Dan tetangganya ini memang familiar sama muka anak kecil ini. Dia memperhatikan anak itu lagi melihat-lihat ke arah CCTV seperti lagi meminta bantuan.
Cuman di situ tetangganya bingung, dia ngerasa mungkin ini error. Nah karena tetangganya ini ngerasa ada yang janggal dengan apa yang dia lihat, dia nelpon ke kantor provider jasa penyedia layanan CCTV itu. Dan karena memang CCTV yang dipasang oleh tetangganya dan rumah Clara ini masih satu provider, masih satu kantor, pihak kantor menjelaskan bahwa tadi memang sempat ada kesalahan teknis di mana kamera CCTV ini layarnya tertukar-tukar. Tapi meskipun error yang tadi tampil itu bener kan CCTV di rumah orang, pihak kantor mengklarifikasi bahwa semua itu bener, apa yang tadi tayang itu memang CCTV tapi dari rumah orang lain, dari rumah tetangga yang memang masang provider yang sama dengan apa yang dipasang oleh tetangganya itu. Nah semakin yakinlah tetangganya Clara ini melihat apa yang barusan tadi dia lihat di kamera CCTV itu. Tanpa berpikir panjang, tanpa dia klarifikasi ke Claranya, tanpa dia datang ke rumahnya Clara, dia langsung menelpon pihak kepolisian dan menjelaskan apa yang dia lihat tadi, dan dia juga sudah meyakinkan kepada pihak provider kalau semua itu benar. Akhirnya tim kepolisian pun langsung menuju ke rumahnya Clara. Begitu sesampainya di rumah Clara, dan tim kepolisian langsung menggeledah seluruh ruangan yang ada di rumahnya Clara, sampai akhirnya tim kepolisian menemukan sebuah ruangan basement yang sedang terkunci. Dan langsung didobraklah pintu basement itu dan polisi menemukan ada 2 orang anak kecil sedang dalam keadaan bertelanjang bulat dan tubuhnya dipenuhi luka dan darah yang begitu banyak. Kasihannya kamu nak, nah ya ampun, disiksa sama ibu kandungnya sendiri. Lalu tim kepolisian yang saat itu sedang menggeledah rumah Clara pun dia menemukan Barbora di rumah itu. Lalu apa yang dilakukan Barbora di situ? Dia mengaku di situ bahwa dia adalah seorang anak yang diadopsi oleh Clara dan dia juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Clara di rumah itu. Dan lucunya polisi tuh percaya sama omongannya Barbora itu. Emang gila sih Barbora ini sakti dia ini. Karena tim kepolisian percaya pun akhirnya Barbora tidak ditahan, dia dilepaskan begitu aja. Nah pintarnya Barbora, satu tim kepolisian lagi ribet-ribetnya ngurusin itu rumah dan ngurusin Clara dan Catherine, dia langsung ngelengos pergi gitu aja dari rumah itu tanpa sepengetahuan polisi. Gak main-main emang Barbora Skarlova ini gila, dia skillnya ini luar biasa, keren cek. Hati-hati kalau ketemu sama orang-orang kayak begini cek. Sampai akhirnya di bulan Mei tahun 2007, Clara dan Catherine menjalani persidangan. Saat didakwa, Clara dan Catherine mengakui bahwa dia benar menyiksa Jacob dan Ondrej. Tapi dia juga menegaskan bahwa dia melakukan semua itu karena dihasut oleh Barbora Skarlova, anak yang diadopsinya dan tinggal di rumahnya saat itu. Dia juga diinstruksikan oleh sebuah aliran sekte yang menginformasikan semuanya itu via SMS. Clara juga memberitahukan kepada pengadilan bahwa Barbora Skarlova bukanlah orang yang baik dan meminta tim kepolisian agar mencari Barbora Skarlova. Namun pada akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara pada Clara dan 10 tahun pada Catherine. Dan selesai persidangan itu akhirnya tim kepolisian mencari Barbora Skarlova dan dianggap sebagai buronan. Lalu bagaimana nasibnya Barbora Skarlova? Jadi setelah dia kabur dari rumah itu saat tim kepolisian menggerebek Clara dan Catherine, Barbora Skarlova pergi jauh dari tempat itu dan dia mengubah penampilannya sebagai seorang laki-laki. Dia memotong rambutnya, dia keluar pakai baju yang ngedombrang-dombrang. Dia mencari panti asuhan yang dia rasa aman, lalu dia datang ke situ dan mengaku bahwa nama dia adalah Adam yang berusia 13 tahun. Keren nyamar jadi laki loh sekarang dia, Adam. Setelah dia mendapatkan panti asuhan untuk dia tinggal, akhirnya tidak lama setelah itu Barbora diadopsi oleh seorang keluarga, di mana keluarga itu mengetahui bahwa Adam adalah seorang anak laki-laki imut yang berumur 13 tahun. Memang dasarnya bangke, mau seperti apapun disembunyikan pasti bakal ketahuan juga. Akhirnya di tahun 2009, Barbara berhasil ditemukan oleh tim kepolisian. Setiap panti asuhan yang berada di sana diselidiki oleh tim kepolisian sampai akhirnya dia menemukan panti asuhan tempat Barbora berasal. Nah, panti asuhan itu pun kaget begitu dia mengetahui bahwa Adam yang selama ini dia rawat di panti asuhan itu adalah seorang Barbora Skarlova, seorang wanita berumur 33 tahun yang ternyata menyamar sebagai anak kecil. Akhirnya pihak panti asuhan memberikan informasi di mana tempat Barbora diadopsi oleh keluarga seperti apa, dan akhirnya polisi mendatangi alamat dari keluarga yang mengadopsi Barbora. Setelah akhirnya ditemukan ternyata Barbora sudah berambut pendek selayaknya laki-laki dan dia berbadan gemuk. Pihak kepolisian menjelaskan kepada keluarga yang mengadopsi Barbora bahwa selama ini Adam yang dia adopsi dan dia rawat itu adalah seorang wanita bernama Barbora Skarlova yang berumur 33 tahun dan sedang menyamar sebagai anak kecil yang sedang imut-imutnya. Akhirnya begitu di pengadilan, Barbora divonis 12 tahun penjara atas kasus dia yang telah membohongi banyak orang. Menurut aku sih, itu sih terlalu ringan ya buat dia. Apalagi dia sudah mencuci otak Clara dan Catherine untuk dia menyiksa kedua anaknya. Setelah kejadian penggerebekan di rumah Clara itu, akhirnya Jacob dan Ondrej dibawa ke rumah sakit, diobati, dan mengabarkan ayahnya. Akhirnya sampai sekarang, Jacob dan Ondrej dirawat oleh ayahnya.
Yap, begitulah akhir kisah dari apa yang telah dilakukan oleh keluarga Maurova terhadap kedua anaknya ini. Menurut aku sebenarnya Catherine dan Clara ini adalah orang baik. Cuma yang membuat mereka jadi jahat itu adalah si Barbora. Jadi memang pelaku utamanya ini si Barbora ini nih. Kalau begitu terima kasih aja untuk kalian yang sudah menjadi penonton setia aku yang udah nonton cerita ini dari awal sampai akhir. Aku ingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe channel aku agar aku lebih semangat lagi untuk upload videonya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini, follow Instagram aku. Kalau begitu terima kasih untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.